Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jamahan Tuhan memulihkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan karena Dia Allah yang berkuasa. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah masalah kita, maka apapun yang menjadi masalah kita bisa diselesaikan. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah penyakit kita, maka apapun yang menjadi penyakit kita akan disembuhkan. Tangannya tangan yang berkuasa. Kalau tangan itu terulur dan menjamah kita, maka segala perkara bisa jadi saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimana kita mengalami tangannya terulur menjamah kita, menyelesaikan masalah dan persoalan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, supaya malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah,
Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam perikop ini diceritakan tentang peristiwa seorang kusta yang mengalami perkara yang besar, mengalami mujizat, mengalami uluran tangan Tuhan menjamah dia, saudara. Seorang kusta adalah orang yang mengidap satu penyakit yang dianggap najis, sehingga kalau ada seorang yang kena kusta, maka dia akan diusir dari keluarganya, diusir dari masyarakat, dan kemudian diasingkan. Dia dianggap najis, dianggap hina oleh karena mengidap penyakit kusta. Saudara, bisa kita bayangkan bagaimana situasi dan keadaan hidup orang kusta ini. Betapa menyedihkannya situasi kehidupannya, di mana dia mengidap satu penyakit. Dengan mengidap satu penyakit saja sudah sangat membutuhkan perhatian. Ditambah lagi setelah dia mengidap penyakit kusta tersebut, dia diusir dari tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, kemudian diasingkan. Bayangkan kesedihannya, duka hatinya itu berlipat kali ganda, karena dia harus mengidap penyakit dan kemudian dia harus juga menghadapinya sendiri. Tidak ada orang yang mau membantu dia, menghibur dia, mengobati dia dalam menghadapi penyakit itu, saudara. Bayangkan betapa hinanya, betapa sedihnya kehidupan orang kusta tersebut. Tetapi saudara, satu kali dia datang, dia dengar berita tentang Yesus, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Lalu di ayat 41 tadi dikatakan, saat orang itu datang kepada Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di mana ada orang kusta yang satu orang pun tidak ada lagi yang mengasihi, tidak ada lagi yang peduli, tapi masih ada satu pribadi yang peduli dan mengasihi, yaitu Yesus. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi yang berat, yang saudara ada masalah, ada persoalan, mungkin ada penyakit, dan kemudian dari masalah, persoalan, penyakit yang sedang saudara tanggung, mungkin saudara sudah kurang mendapat perhatian dari keluarga, saudara merasa tidak dikasihi, saudara merasa tidak diperhatikan, dan sebagainya. Dan itu membuat saudara seperti putus asa dalam menjalani kehidupan saudara. Dengar saudara, apapun situasi kondisi yang saudara hadapi, sekalipun mungkin keluarga-keluarga sudah bosan melihat saudara, bosan merawat saudara dalam kondisi yang saudara alami, dengar, masih ada satu pribadi yang berbelas kasihan. Sama seperti kepada orang kusta itu, dia berbelas kasihan, padahal orang kusta sudah dianggap najis dan hina, tetapi dia mengasihi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang kusta itu. Dan hari ini pun Yesus mengasihi kita, saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat situasi dan keadaan kehidupan kita malam hari ini, apapun situasi dan keadaan kita.
Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, di ayat 41 tadi, kemudian kalimat selanjutnya dikatakan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Lihat, saudara, saat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta yang dianggap najis, menjamah orang kusta yang dianggap hina. Tangannya terulur menjamah orang itu, saudara. Sekalipun semua orang sudah menganggap dia nggak berguna, dia najis, tidak ada lagi yang pedulikan. Tapi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan tangan Yesus terulur menjamah orang yang dianggap najis ini. Dengar, saudara, hari ini hati Yesus tergerak oleh belas kasihan memandang saya dan saudara dalam segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian tangannya terulur untuk menjamah kita, siapapun saudara, apapun keadaan saudara malam ini. Dengar, saudara, Yesus mengasihimu, dan tangannya sedang terulur menjamah saudara, menjamah tubuh saudara yang sakit malam ini, menjamah masalah saudara yang berat, persoalan saudara yang berat malam hari ini. Yesus peduli, Yesus mengasihi saudara, dan tangannya sedang terulur untuk menjamah saudara. Dan saat tangan Yesus terulur, ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, dan tangannya terulur untuk menjamah orang kusta itu, seketika itu juga mujizat terjadi. Orang kusta itu disembuhkan. Malam ini saat tangannya terulur menjamah saudara, mujizat pasti terjadi. Saudara akan mengalami mujizatnya. Saudara akan mengalami kesembuhannya saat tangannya terulur menjamah saudara. Namun, saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini bukan hanya tentang apa yang dialami oleh orang kusta itu, yang saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya hari ini, yaitu mengalami jamahan Yesus, mengalami mujizat Yesus. Yang saya rindu kita belajar, mengapa dari sekian banyak orang yang mengikut Yesus, orang kusta ini yang dianggap hina, yang tidak ada lagi orang yang mempedulikan, tapi Yesus malah peduli kepada dia, dan Yesus malah menjamah dia, Yesus malah menyembuhkan dia. Apa yang spesial dengan orang kusta ini? Apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Yesus? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam perjalanan hidup kita mengalami belas kasihan Tuhan. Kita mengalami hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat kehidupan kita, dan kita mengalami tangannya terulur menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh orang kusta itu, saudara, kita lihat di ayat 40. Ada 3 hal yang akan kita belajar dari sana, saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Jadi, saudara, dikatakan di sini bahwa orang kusta itu datang kepada Yesus, dan selanjutnya dikatakan dan sambil berlutut kepadanya. Bagaimana dia mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan? Karena dia datang kepada Yesus, dan dia datang dengan sikap yang benar, di mana dia datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, saudara. Ada yang mengikut Yesus berdesak-desakan.
ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi orang kusta ini saat dia datang kepada Yesus, dia langsung sujud di kaki Yesus. Artinya saudara, dia datang dengan sikap yang benar. Sehingga sekalipun dia adalah orang kusta yang najis, karena sikapnya yang benar, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan tangannya terulur menjamah dan menyembuhkan orang kusta itu. Apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara? Sikapnya yang benar membuat tangan Yesus terulur dan menjamah dan menyembuhkan dia. Saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dari kisah orang kusta ini, saudara, datanglah dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, tapi mereka datang hanya dengan tuntutan-tuntutan, dengan permintaan-permintaan, tidak dibarengi dengan sikap yang benar waktu mereka datang kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak heran, saudara, bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak mengalami campur tangan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan, karena mereka tidak datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Malam hari ini, saudara, setelah kita belajar melihat apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga tangannya terulur dan menjamah, karena orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikapnya yang benar. Mari kita koreksi dalam hidup kita, saudara, di mana sikap yang ditunjukkan oleh orang kusta ini adalah penghormatan kepada Tuhan. Dia sujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu merupakan satu sikap penghormatan. Bagaimana dengan saya dan saudara ketika kita ikut Tuhan? Apakah kita mengikut Dia hanya untuk menuntut Dia memberikan apa yang kita inginkan, menuntut Dia menjawab doa kita, menuntut Dia melindungi kita, menuntut Dia memberkati kita, dan sebagainya dan sebagainya? Apakah pengiringan kita akan Tuhan hanya berupa tuntutan dan tuntutan dan tuntutan? Ataukah seperti orang kusta ini, kita sudah datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan hormat di hadapan Tuhan? Saudara yang tahu bagaimana perjalanan hidup saudara dalam saudara mengiring Tuhan, apakah saudara sudah ikut Tuhan dengan penuh hormat, sikap yang penuh hormat kepada Dia, datang kepada Dia dalam penyembahan, pengagungan kepada Allah? Apapun keadaan saudara, apapun situasi hidup saudara, dengar, jika saudara menjalani hari-hari saudara dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan hormat dan penuh pengagungan kepada Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami belas kasihan Tuhan. Tangannya terulur menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita koreksi sikap kita dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita koreksi hati kita dalam kita mengiring Tuhan. Adakah kita mengiring Dia dengan hormat dan penuh pengagungan, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan? Itu yang pertama, sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Yesus. Kemudian yang kedua, saudara, perhatikan, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau. Yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar, dia sujud, dia menyembah dan mengagungkan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia datang dengan doa, dengan permohonan, dan permohonannya itu adalah permohonan yang benar,
di mana ketika dia berkata sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Artinya apa, saudara? Dia datang dengan doa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki. Dengar, saudara, begitu banyak doa-doa orang-orang yang tidak dijawab. Kemungkinan masalah utamanya adalah karena doa-doa tersebut dipenuhi oleh keinginan daging, dipenuhi oleh hawa nafsu, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan doa yang dipenuhi dengan doa yang benar, permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan. Itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang kusta itu mengalami mujizat Tuhan karena dia datang dengan doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa saudara? Atau mungkin malah saudara sudah lama berdoa terhadap satu topik doa, tetapi saudara tidak kunjung melihat jawaban dari doa itu. Mungkin kita perlu mengoreksi, saudara. Apakah kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Sama seperti orang kusta ini ketika dia berkata, ketika dia memohon berlutut di kaki Yesus, dia berkata, kalau engkau mau, kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki. Seharusnya dalam doa-doa kita seperti itu, saudara. Setelah kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita berkata, kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki Tuhan, kalau sesuai dengan apa yang engkau kehendaki Tuhan. Seharusnya kita berkata seperti itu, saudara. Karena yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun apa yang kita inginkan seringkali mungkin tidak terjadi, saudara, malah hal berbeda yang Tuhan kerjakan. Karena sekali lagi, Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang Dia kehendaki, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, pernahkah saudara di dalam kehidupan saudara, saudara begitu menginginkan sesuatu, dan ketika saudara memperoleh apa yang saudara inginkan, malah muncul masalah, persoalan, masalah yang terjadi. Itu menunjukkan, saudara, bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena ternyata seringkali apa yang kita rasa baik, itu malah pada akhirnya menimbulkan masalah dan persoalan. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu hari esok, sehingga apa yang kita minta hari ini menurut apa yang kita pikirkan baik hari ini. Padahal Tuhan sudah punya kehendak yang terbaik. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu akan menjadikan kebaikan bagi saudara. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita rindu melihat mujizat, saudara, kita rindu mengalami tangan Tuhan terulur menjamah kehidupan kita, maka carilah kehendak Tuhan. Mintalah kehendak Tuhan terjadi, karena itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah dia berkata kalau engkau mau, kemudian dia lanjutkan, saudara, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya yang ketiga, dia percaya akan kuasa Tuhan sehingga dia berkata engkau dapat mentahirkan aku. Padahal penyakit kusta adalah penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu, saudara. Tapi dia percaya bahwa Yesus dapat. Dia tidak berkata begini, Tuhan, cobalah untuk menolong aku, mungkin engkau dapat. Dia tidak berkata begitu, saudara. Dia tadi berkata kalau engkau mau. Selanjutnya yang ketiga, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup mentahirkan dia, menyembuhkan dia. Jadi yang ketiga, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi sangat wajar orang kusta ini mengalami perlakuan berbeda dari Tuhan, saudara. Dari sekian banyak orang, dia yang dianggap hina itu malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada dia. Kenapa, saudara? Selain dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan permohonan yang benar. Yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar ketika dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia begitu percaya Yesus sanggup dan dapat menyembuhkan dia. Saudara, yang paling Tuhan cari dalam perjalanan hidup kita bukan seberapa banyak kita mengalami mujizat, bukan seberapa banyak kita mengalami berkat-berkat dan sebagainya. Yang paling Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita adalah seberapa besar, seberapa bertumbuh iman kita. Dan ketika kita mengalami pertumbuhan iman dalam kita mengiring Tuhan, saudara, di sanalah malah kita akan mengalami mujizat yang besar. Di sanalah malah kita akan melihat tangan Tuhan terulur dan melakukan mujizat. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sudah belajar firman Tuhan. Malam ini kita sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita sudah belajar dari kehidupan seorang kusta yang dianggap hina karena mengidap satu penyakit yang menular. Dia diasingkan, dianggap orang najis, tetapi dia malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan kemudian tangan Tuhan terulur menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mujizat pun terjadi. Dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, penuh hormat, penuh penyembahan. Yang kedua, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar, karena ia memohon bantuannya. Katanya kalau engkau mau. Dia datang dengan doa dan berkata kepada Tuhan kalau engkau mau. Artinya dia mencari apa yang Tuhan mau, dia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan doa yang benar, yaitu doa yang mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia berkata engkau dapat. Artinya dia datang dengan iman. Dia begitu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan dapat. Hari ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pertama, ketahuilah bahwa Tuhan mau menjamah setiap kita. Kalau Dia mau menjamah
orang kusta yang dianggap hina itu, dia pun siap untuk menjamah saya dan saudara dengan tangannya yang lembut dan berkuasa. Dan bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan? Yang pertama, iringlah Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian yang kedua, datanglah kepada Dia dengan doa-doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, membangkitkan iman saudara, dan saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan peduli apapun keadaan saudara. Mari alami jamahan Tuhan, alami kuasa tangannya menjamah kehidupan saudara, dengan datang kepada Dia dengan sikap yang benar, doa yang benar, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus datang kepadamu, ya Tuhan, dengan sikap yang benar. Datang kepadamu dengan permohonan dan doa yang benar. Dan datang kepadamu dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa, kami akan terapkan firman-Mu. Kami akan iring Engkau. Kami akan ikut Engkau. Selalu datang kepadamu, ya Tuhan, dengan sikap yang benar, dengan permohonan dan doa yang benar, dan dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu, terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu.
Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikanmu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara,
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus.
Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak
orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.